Kita menyambut Natal dalam banyak keprihatinan. Harga kebutuhan hidup yang makin mahal, perubahan iklim, dan banyak krisis lain. Di tengah berbagai krisis, baik krisis keuangan, lingkungan, sosial, dan berbagai krisis lain, damai sejahtera sangat diperlukan. Syukur kepada Allah. Melalui Natal, Allah memberikan damai sejahtera kepada manusia dan segenap ciptaan. Dalam banyak tantangan, kita mengalami rangkulan kasih Allah. Dalam banyak kesesakan hidup, kita memandang kepada kelahiran Yesus, Sang Raja Damai. Injil-injil bersaksi malam itu di kota Bethlehem. Maria dan Yusuf tak mendapat tempat yang layak untuk berbaring. Yesus Putra Allah lahir di kandang dan dibaringkan di palungan. Keadaan itu membuat Yesus lahir di tempat yang sangat sederhana. Allah Maha Tinggi menjadi manusia dalam kerendahan untuk merangkul seluruh kehidupan yang dikasihinya. Kedatangan malaikat memberitakan kelahiran Yesus kepada para gembala di padang, menunjukkan rangkulan kasih Allah kepada para gembala sederhana, kaum rendah dalam masyarakat saat itu. Para gembala dipanggil untuk menyaksikan peristiwa Allah menjadi manusia yang terjadi di tengah-tengah lingkungan mereka. Mereka dijangkau untuk mengalami damai sejahtera dan diutus untuk menyatakan damai sejahtera bagi dunia. Mereka dihormati, dikasihi, dan dilayakkan untuk membawa kabar baik yang gemanya menjangkau semua orang dan segenap ciptaan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jemaat Tuhan dijemput berdiri dan menyanyikan pujian menyambut berita sukacita Natal. Mari kita rayakan rangkulan kasih Allah bagi hidup kita.
dari Yesus Kristus Tuhan kita, dari Natal yang kudus, dan dalam persekutuan bersama Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Naskah bimbing kita pada hari ini terambil dari Lukas 2 ayat yang ke-14 yang menyatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita angkat pujian dari Kidung Kaisar 22. Haleluya, haleluya. Ketika terlalu menyinari kami, tersingkaplah segala dosa dan kesalahan kami. Betapa sering kata-kata dan perilaku kami menyakiti hati sesama. Betapa sering pikiran kami merancang perkara-perkara yang tak berkenan bagimu. Betapa suram kami tanpa cahaya-Mu yang menerangi. Di malam Natal ini, ampunilah kiranya dosa dan kesalahan kami. Basuhlah kami dengan cahaya kasih-Mu yang memberikan hati kami. Biarlah kehangatan kasih-Mu menyegarkan jiwa kami, menepis keraguan kami untuk hidup dengan kebenaran. Dalam Kristus Yesus, Sang Putra Kudus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, dengarlah berita anugerah, dengarlah oleh wahai umat manusia, warta sukacita Natal sebagaimana yang disampaikan kepadamu oleh Nabi Yesaya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang anak perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Syukur kepada Allah. Merespon berita anugerah kita pada malam hari ini, marilah jemaat mengangkat kidung keesaan 721 sambil saling memberi salam damai. Kau
Warta sukacita Natal tentang Kristus yang hadir di dalam dunia, Kristus yang menyatakan diri melalui Natal yang pertama, telah menghadirkan harapan baru bagi manusia di tengah-tengah keputusasaan mereka. Ketika manusia tidak lagi memiliki pilihan dalam hidup mereka dan tinggal dalam suasana yang tidak menentu, kacau tanpa arah yang jelas, warta sukacita digemakan. Ia menjadi kidung yang indah, simfoni yang didengarkan pada para malaikat. Saudara-saudara, di dalam rasa syukur yang besar kepada Dia yang kelahirannya diciptakan oleh cahaya bintang-bintang dan para malaikat, mari kita nyalakan lilin sebagai simbol bahwa terang Kristus bercahaya dalam hati kita masing-masing. Ia ingin kita pun menghadirkan terang yang menyala dalam kegelapan dunia, yang membawa damai sejahtera bagi semua orang di sekitar kita. Biarlah terang itu terus bercahaya. Baik, sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran Tuhan, mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang sangat besar yang kami panjatkan ke depan hadirat-Mu Tuhan, karena atas cinta kasih sayang-Mu, Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan sampai saat ini. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan yang baik, tibalah saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Tetapi kiranya Tuhan boleh hadirlah di tengah-tengah kami, agar apa yang kami mendengarkannya, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan Yesus, mari berfirman-Lah kepada kami anak-anak-Mu, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Mari mengampuni setiap salah dosa kami yang paling banyak, karena hanya kepada-Mu kami datang dan berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab dalam keadaan berdiri dari kitab Lukas pasal 1 ayat yang ke-76 sampai ayatnya yang ke-80. Demikian firman Tuhan. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepadanya
umat pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal pada gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara hidupnya setiap hari. Maranatha. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Iya, ada bahagia hari ini? Bahagia. Puji Tuhan. Iya, kalau mengingat dalam malam Natal ini, salah satu simbol yang kemudian sangat erat dalam perayaan Natal itu biasanya cahaya lilin. Cahaya lilin ini biasanya digunakan sebagai penanda bahwa itu udah saatnya kita merayakan Natal. Kita sesungguhnya sedang merayakan kelahiran Kristus, sang terang yang menghalau macam-macam kegelapan dunia seperti yang sering kita dengar dalam khotbah-khotbah serial dalam ibadah Natal. Kelahiran sendiri ini kemudian membawa pengharapan baru bagi bukan hanya kita yang ada di gereja ini, tapi kemudian bagi seluruh dunia. Selain memuliakan Allah dalam pujiannya, dalam bacaan kita, Zakaria juga kemudian menubuatkan masa depan Yesus dan Yohanes. Baginya kemudian Yohanes ini adalah perintis seperti jalan baru, membuka jalan baru untuk juru selamat, gitu ya. Ia kemudian berperan untuk membuka jalan keselamatan itu sendiri, dan memang bukan dialah yang menyelamatkan, karena bukan dia yang menyelamatkan, tapi Tuhan Yesus. Ia kemudian hanya memanggil umat agar hidup dalam pertobatan, sehingga siap menyambut Yesus sebagai jalan keselamatan. Melalui Yohanes, umatnya kemudian mendapatkan pengertian untuk tidak hidup lagi dalam dosa. Bagian akhir dari nyanyian Zakaria sendiri ini adalah mengenai belas kasihan Allah bagi dunia kita. Ia dalam bacaan itu menggunakan metafora dengan membandingkan antara gelap dan terang. Kalau tadi kita bahas ini, kemudian ini ada tentang gelap dan terang. Menurutnya terang itu menyimbolkan keselamatan, sementara gelap atau ketiadaan terang ini itu sebagai hidup yang berada dalam ancaman maut. Kristus itu adalah terang dunia. Ia datang sebagai jalan kehidupan yang membawa pengharapan bagi dunia yang hidup dalam dosa. Lewat Kristus kita mendapatkan jalan untuk berdamai dan berelasi dengan Allah yang penuh dengan belas kasih untuk kemudian menghapus dosa dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah segala kegelapan dunia yang telah membuat banyak orang merasa kemudian tertekan, kacau, sedih, dan tanpa arah, akhirnya kita bisa tiba di hari penyambutan kita akan kelahiran Yesus Kristus pada malam hari ini tentunya. Hidup itu memang tidak selalu mudah, Bapak Ibu. Tapi bukan berarti berita Natal tentang Kristus ini kita biasa aja, kita menanggapnya biasa aja. Sedangkan berita Natal tentang Kristus yang hadir itu ternyata sebagai terang yang menyapa kita, gitu. Nah, kehadirannya inilah yang kiranya membuat kita semakin berharap lagi, sekaligus mendorong kita untuk hadir sebagai pembawa terang Kristus. Kiranya damai malam Natal kita menyambut Tuhan Yesus sebagai jalan dan damai sejahtera bagi kita semua.
Marilah kita menyatakan pengakuan kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu dengan menggunakan bahasa Jawa. Sahadat kaliwelas, inggih punika pangaken pitados rasuli. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitaaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang Putra ontang-anting Gusti kawula, ingkang kabebetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda, lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiyang pejah. Lajeng sumengka dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta wragil. Inggih patunggilanipun para suci punapa dene pangapuntening dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan mengingat perkataan firman Tuhan menurut Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Bapa kini dan selamanya. Kami mengucap syukur atas begitu banyak berkat yang Kau limpahkan bagi kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Apapun yang kami berikan ya Tuhan, biarlah semua lahir dari dalam hati kami masing-masing. Dan Bapa, biarlah dapat berguna bagi jemaat-Mu di mana saja berada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian. Di sini aku bawa Tuhan menggunakan bahasa Batak. Jemaat-jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Kita bersatu dalam doa sesuai dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang
yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Perayaan Natal merangkul semua orang untuk menjadi bagian dari persekutuan yang utuh. Merayakan Natal dalam konteks dunia yang berkotak-kotak dalam berbagai perbedaan situasi sosial, ekonomi, kepentingan politik. Kelahiran Yesus menjangkau semua orang untuk bekerja bagi terwujudnya damai sejahtera bersama. Jemaat mari berdiri dan arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, sejemput jemaat sekalian untuk berdiri dan sambil berjabat tangan kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 99, Gita Sorga Bergema.